Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Reza Indriani Putri dengan NIM 21020161123 dari kelas HKIC 1 akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis dengan berjudul kodifikasi hadis. Baiklah, yang pertama mungkin akan kita bahas apakah itu kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti menyusun dan mengumpulkan secara istilah. Kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi berdasar perintah khalifah dengan melibatkan beberapa orang yang ahli dalam masalah ini, bukan dilakukan secara perorangan atau untuk kepentingan pribadi. Ada juga di riwayat lain mengatakan bahwa kodifikasi hadis ini dilakukan atas kekhawatirannya akan hilangnya hadis dan lenyapnya para ulama hadis, yang merupakan faktor utama yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk melakukan kodifikasi hadis. Faktor lain adalah timbulnya hadis maudhu sebagai akibat mewarisnya wilayah Islam dan terjadinya perselisihan di kalangan kaum muslimin yang mendorong khalifah untuk menghimpun dan membukukan hadis. Mungkin lebih jelasnya ada dua faktor dalam melakukan kodifikasi hadis ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu karena para penghafal dan periwayat hadis ini semakin berkurang karena meninggal dunia, baik disebabkan adanya peperangan maupun yang lainnya. Sedangkan secara faktor eksternal penyebabnya yaitu karena penyebaran Islam yang semakin meluas, daerah kekuasaan Islam, sehingga banyak periwayat hadis yang tersebar di berbagai daerah. Masa periode kodifikasi hadis yang pertama, pada abad pertama itu hadis hanya berupa lembar-lembaran atau suhuf atau sahifah yang merupakan hanya catatan bagi para sahabat dan tabi'in. Karena pada saat abad pertama ini Rasulullah sangat melarang keras dalam menuliskan hadis-hadis atau perkataan yang dikeluarkan oleh Rasulullah karena kekhawatiran akan menyaingi Al-Quran. Pada abad kedua ini merupakan mulainya melakukan kodifikasi hadis, yang mana itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan ada beberapa tokoh ulama yang ikut terlibat dalam mengkodifikasi hadis ini, yaitu yang bernama Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, Ar-Rabi'ah bin Subay, Sa'id bin Abi Arubah, Asy Syafi'i, Abu Hanifah, Ibnu Uyainah, dan lain sebagainya. Pada abad pertama ini ada kitab dan karangan yang paling terkenal, yaitu bernama Kitab Al-Muwatta, yang merupakan karangan dari Imam Malik bin Anas, yang merupakan pendiri mazhab hukum kedua yang tidak hanya berisi hadis Rasulullah, dan hadis ini dan kitab ini juga diverisi selama 40 tahun oleh pengarangnya. Kitab ini juga berisi kitab hadis dan kitab fikih, dan juga perkataan atsar atau sahabat fatwa para tabi'in. Kitab ini juga mengandung 1726 rangkaian kabar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat dan tabi'in, kabar yang musnad sejumlah 600, yang mursal 228, dan yang mautu 613 dan mautu 285. Pada abad ketiga, kodifikasi hadis ini merupakan puncak usaha
puncak usaha dalam pembukuannya hadis ini, atau disebut dengan masa keemasan. Karena pada waktu itu ulama-ulama hadis yang muncul pada abad ini digelari dengan mukaddimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendiri dan pemeriksaan sendiri dengan menemui para penghafalnya. Dengan para usaha ulama ini terdapat 3 macam kitab hadis. Yang pertama yaitu kitab syahih, yang mana hanya terdapat hadis-hadis yang syahih saja dalam penulisannya. Yang kedua yaitu kitab sunan, yaitu hanya berisi tentang atau tidak terdapatnya hadis-hadis mungkar. Dan yang ketiga yaitu kitab musnad, yang mana penulisannya berisi segala rupa hadis-hadis yang diterima atau tidak menyaring dan tidak menerangkan riwayatnya atau derajatnya. Kitab atau karangan pada abad ketiga ini yaitu yang terkenal Al-Jami' Al-Syahih, yaitu karya Imam Al-Bukhari. Yang kedua Al-Jami' karya Imam Muslim. Al-Sunan Abu Daud, yaitu karya Abu Daud, dan Al-Sunan karya Tirmidzi. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada abad ketiga ini yaitu ada Al-Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Ahmad, dan lain sebagainya. Kita masuk pada periode abad keempat sampai abad pertengahan abad 7. Pada masa ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan yang berlangsung sekitar 2,5 abad hingga sampai ke pertengahan abad ke-7. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam kodifikasi hadis ini pada abad keempat ini yaitu Sulaiman bin Ahmad At-Tabari, Abdin Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad Al-Dukhani, Abu Awana Yaqub Al-Safarani, Ibnu Kuzaimah Muhammad bin Ishaq. Kitaban atau karangan pada abad keempat ini ada beberapa, yaitu yang pertama kitab syarah, di mana kitab ini berisi tentang memperjelas atau mengomentari hadis-hadis tertentu. Yang kedua itu kitab mustakhir, yaitu yang berisi dengan metode pengumpulan hadis tertentu dengan meriwayatnya dengan sanad sendiri yang berbeda dari sanad ulama hadis. Dan yang ketiga ada namanya kitab Akhraf, memuat hadis yang memenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim atau syarat salah satu dari keduanya. Yang kedua itu kitab Jami', merupakan memuat hadis-hadis yang telah dalam kitab yang ada. Baiklah, kita masuk pada periode abad ke-7 Hijriah, yang dimana pada masa ini sudah melakukan pensyarahan, penghimpunan, yang mana ulama masa ini dimulai dengan mensistemisasi hadis-hadis menurut kehendak penyusun, memperbarui kitab-kitab mustakhraj dengan cara membagi hadis menurut kualitasnya. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat dalam kodifikasi hadis pada abad ke-7 ini ada beberapa, yaitu Az-Zahabi, Ibnu Sayyid An-Nas, Ibnu Daqiq Al-Il, dan lain sebagainya. Kemudian karang-karangannya pada abad ke ini ada beberapa, yaitu At-Tarkib, yaitu susunan Al-Hafiz Abdul Azim bin Al-Hakawi bin Abdullah Mudzi. Kemudian Al-Jami' merupakan karangan Baina Asy-Syakhiran, susunan Ahmad bin Muhammad Al-Qutubi yang terkenal dengan nama Ibnu Hijjah. Kemudian ada kitab Al-Mutakhraj, susunan Muhammad bin Abdi Urahid Al-Mahdi yang mentahsyihkan hadis yang belum ditahsyih oleh ulama sebelumnya. Baiklah, itu presentasi saya dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Kalau ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.